Kali ini kita kedatangan sebuah televisi LED merek Sharp dengan tipe Aquos 32 inch. Kendalanya dia adalah mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, lampu power padam, kita pencet-pencet tombol di belakang atau kita remote juga tidak ada reaksi sama sekali. Sesuai dari cerita user atau pemilik, kemungkinan televisi ini dia kena petir, karena sebelum ada petir dia menyala dengan normal, dan ketika setelah ada petir dia sudah diputar, sudah dalam keadaan mati total seperti saat ini. Oke, kita akan bongkar. Setelah kita bongkar, ini adalah penampakan bagian dalamnya. Setelah kita buka casingnya, karena TV dalam keadaan mati total, berarti kita akan fokus terlebih dahulu pada bagian power supply atau regulatornya. Kita akan cek apakah dia sudah mengeluarkan tegangan atau sudah bekerja. Untuk regulator dia menggunakan FET ya. Nah, ini dia menggunakan FET. Jadi nanti kita akan cek terlebih dahulu apakah FET-nya ini sudah bekerja atau belum, tegangan sudah hadir atau belum. Nanti kita akan cek. Sekarang kita akan lepas dulu dari bodinya supaya lebih memudahkan kita untuk proses pengerjaannya. Kita akan pecahkan dari sasis televisinya. Oke, untuk videonya kami akan skip supaya tidak terlalu panjang durasinya. Tetap bersama kami. Insya Allah kami akan berbagi pengalaman, karena sebenarnya kami sendiri juga bukan ahlinya di bidang TV LED ataupun TV LCD. Kami biasa mengerjakan TV jenis tabung. Hanya ini karena kebetulan ada tetangga yang minta tolong supaya di servis, dibenahi. Kalau memang bisa ya kita akan usahakan. Oke, kita akan cek regulatornya. Ini adalah penampakan dari regulatornya atau power supply-nya. Untuk selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu tegangan yang ada ya pada blok sekunder. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Ini posisi kita sudah steker, kita sudah tancapkan atau listrik sudah kita pasang pada steker. Kita sudah colokkan. Sekarang coba kita ukur untuk tegangannya. Tegangan untuk sekunder 12 volt misalnya, dia terukur 0 volt ya, tidak ada sama sekali. Tegangan di blok sekunder tidak ada, semuanya terukur 0 volt. Kita akan cek pada elko 450 volt. Elko
dia terukur 276 volt, berarti untuk sikring dan dioda tidak ada kendala karena di sini sudah terisi tegangan 270 volt lebih. Kemudian karena dia menggunakan FET, jadi syarat supaya FET ini dapat bekerja, yang kami tahu biasanya dia akan bekerja setelah pada pin gate itu ada tegangan sekitar 2-4 volt. Pada pin gate FET itu seharusnya ada tegangan 2-4 volt untuk supaya FET ini dia bekerja. Kita akan cek tegangan gate-nya. Untuk probe hitam di pin min elko, kita cek tegangan gate, terukur tidak ada tegangan ya. Nih, kita akan coba lepas terlebih dahulu FET-nya. Kita matikan dulu, kita cabut stop kontaknya. Ya, kita sudah cabut. Kita cek dulu pada elko 450 volt, dia masih menyimpan tegangan 270 volt. Berarti memang untuk FET-nya dia belum bekerja. Ya, masih menyimpan tegangan. Kita akan buang terlebih dahulu. Kita cek. Ya, tinggal 2 volt. Sekarang sudah aman untuk membuka FET-nya. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Oke, untuk FET-nya kita sudah cabut. FET-nya menggunakan 10N60 ya, FET 10N60, 50 atau 60 enggak begitu jelas ya. Menggunakan FET ya 10N60 sepertinya. Kita sudah cabut, sekarang kita colokan stekernya. Sekarang kita ukur kembali untuk tegangannya. Tegangan pastikan sudah ada 300, sekitar 300 volt, 270 sudah ada. Kemudian kita kembali ukur tegangan gate. Untuk tegangan gate dia tidak ada ya. Dia tidak ada. Harusnya dia ada 2-4 volt meskipun kadang berdenyut. Tapi ini tidak ada sama sekali. Tegangan FET tidak ada. Jika kita ikuti jalurnya, tegangan FET ini, tegangan gate ya, tegangan gate
Ini dia bersumber dari IC PWM. Kemudian IC PWM ini dia mendapatkan tegangan input dari 3 buah resistor. 3 buah resistor ini ya, 1, 2, 3. Pada PCB tertulis R7006, 7005, dan 7007. Sebelumnya disearahkan dengan sebuah dioda dari tegangan AC, karena dia belum melewati dioda penyarah, jadi dia masih AC. Dari tegangan AC dia dikasih sebuah dioda, kemudian melewati 3 buah resistor, dia masuk ke IC PWM. Kita akan cek tegangannya terlebih dahulu. Setelah dioda pertama ada 92 volt. Setelah dioda 92 volt. Setelah resistor 60 volt. Setelah resistor kedua 30 volt. Setelah resistor ketiga dia terbaca tidak ada tegangan, kayaknya short. Tapi ini ya, tegangan untuk input tegangan input untuk IC PWM ini sebelum R7007 pada PCB dia terukur 30 volt. Seharusnya setelah melewati resistor dia harusnya muncul sekitar kayaknya 12 voltan sekitar itu, tapi ini dia 0 volt. Dia terukur 0 volt. Kemungkinan adalah resistor ini yang putus atau IC PWM-nya yang short, sehingga menyebabkan tegangan yang harusnya ada sekitar 12 volt dia tidak ada atau hilang. Kita akan coba cek apakah resistornya yang putus. Kita akan buka terlebih dahulu. Ini adalah resistor yang kita curigai, siapa tahu dia putus, dengan nilai merah kuning 220K ya. Kita coba ukur nilainya 220K. Dia terukur 215K. Turun sedikit, saya kira masih bisa ditoleransi. Terukur 216K. Berarti kesimpulannya R ini dia tidak putus, masih bagus. Ini adalah suplai untuk tegangan input IC PWM yang diambil dari tegangan AC setelah melewati dioda, kemudian 3 buah resistor dengan nilai 220K dirangkai secara seri 1, 2, 3, kemudian masuk ke IC PWM. Karena resistornya dia terukur bagus, maka kecurigaan kita adalah untuk selanjutnya adalah IC PWM. Ya, kalau IC PWM kayaknya susah kita untuk mengukurnya, jadi kalau ada stok
akan lebih bagus langsung diganti saja yang baru. Ini ya IC PWM nya. Oke, sekarang kita akan coba ganti IC PWM nya terlebih dahulu. Oke, setelah pergantian IC PWM, nih ya, pergantian IC PWM, kemudian FET kita pasang. Sekarang coba kita tes untuk tegangan sekundernya, siapa tahu sudah muncul atau belum. Sebelum kita pasang ke sasisnya, kita tes sebentar saja. Kita akan cek untuk tegangan 12 volt, 12 volt ya. Oke, kita perhatikan sama-sama. Kita akan colokkan stop kontaknya. Kita lihat voltmeter tegangannya ya 12,03. Tegangan sudah muncul, berarti untuk regulator ini dia sudah bekerja kembali. Dan mudah-mudahan dengan pergantian IC PWM ini TV bisa menyala dengan normal. Sekarang saatnya untuk kita coba pasang pada sasisnya. Mudah-mudahan TV bisa menyala dengan normal. Oke, sekarang kita tes setelah kita pasang pada bodi. Kita tes dulu untuk menyalakan. Mudah-mudahan bisa menyala dengan normal. Steker kita colokkan terlebih dahulu. Kita lihat penampakannya. Ya, lampu indikator menyala biru. Kita lihat layar, sepertinya TV sudah on. Ya, televisi sudah on ya. Oke, jadi untuk kerusakan regulator pada televisi LED sub 32 in dengan tipe Aquos, jenis Aquos ya, itu ternyata kerusakan ada pada IC PWM nya. Demikian, kami bukan ahli, cuma sekedar berbagi pengalaman. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang dapat menggunakan ciptaan lagu atau ciptaan itu tanpa meminta izin, asalkan membayarkan jumlah royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Saya kira itu, dan banyak